Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan sangat besar, dan seringkali kita tidak sadari nikmat-nikmat itu. Nikmat kesehatan merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang terus Allah berikan kepada kita. Kalau kita bandingkan antara kesehatan kita dengan sakit kita, kesehatan jauh lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada kabar belum lama saya dapatkan, ada teman yang kehilangan nikmat bisa mendengar. Karena ada penyumbatan di salah satu sarafnya. Untuk bisa mendengar atau membantu pendengarannya, itu harus diimplan. Untuk masang alat itu saja butuh dana sampai 700 juta. 700 juta. Harus ada implan, ada alat yang dimasukkan ke dalam. Jelas itu tidak nyaman akhirnya. Belum lagi nanti masih ada alat yang di luar. Tidak nyaman juga. Sudah membayar segitu, masih tidak nyaman. Dan kita selama ini diberikan nikmat ini, pendengaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat simpel. Bayangkan itu baru satu telinga. Kalau dua telinga, dua implan. Coba kalau dikalikan dua, berapa uang? Itu baru nikmat pendengaran. Belum nikmat-nikmat yang lain. Maka sungguh sangat zalim apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita malah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalian tidak akan mampu menghitungnya.
Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Belum nikmat Islam para jemaah sekalian rahimanallah. Allah memilih kita di antara jutaan orang yang di luar Islam untuk menjadi muslim, yang dengan Islam tersebut kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah nikmat yang paling tinggi bagi penduduk surga. Para jemaah sekalian rahimanallah, tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian dan kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang ringan, tidak perlu banyak berpikir, menarik benang merah antara usul fikih dengan akidah. Tema ini akan bermanfaat bagi kita dari sisi kita bisa mengetahui hakikat dari dua ilmu itu, dan juga dari sisi kita bisa bersemangat untuk mempelajari dua ilmu tersebut. Menarik benang merah antara ilmu usul fikih dengan ilmu akidah. Kita harus tahu apa itu usul fikih dan apa itu akidah. Usul fikih, kalau kita lihat kata-katanya, usul itu landasan-landasan, usul dasar-dasar. Fikih, ya ilmu fikih itu hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah seseorang, perbuatan lahir seseorang, bukan perbuatan batinnya, tapi perbuatan lahir. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan lahir manusia itu disebut fikih. Ya, mengetahui hukum-hukum tersebut namanya fikih. Usul fikih berarti dasar-dasar yang menjadikan seseorang sampai kepada fikih. Landasan-landasan yang bisa menjadikan seseorang sampai ke ilmu fikih, pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan lahir manusia. Ini secara bahasa kita bisa pahami seperti itu. Secara istilah, usul fikih sebagaimana didefinisikan oleh At-Tufi, seorang ulama besar dalam usul fikih. Beliau bermadzhab Hambali. Usul fikih beliau definisikan dengan kata-kata beliau, kaedah-kaedah yang bisa mengantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ini definisi yang beliau sampaikan. Kaedah-kaedah yang dengan mengetahuinya seseorang bisa sampai pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Kalau kita ringkas definisi ini, bisa kita katakan kaedah-kaedah yang dengan mengetahuinya seseorang bisa sampai pada pengetahuan fikih. Dengan mengetahui kaedah-kaedah usul fikih, seseorang bisa menyimpulkan hukum fikih.
Sebagian ulama mendefinisikan usul fikih dengan menyebutkan bagian-bagian terpenting dalam ilmu usul fikih. Seperti misalnya Al-Baydawi, beliau rahimahullah mengatakan bahwa usul fikih itu dalil-dalil fikih yang global. Usul fikih itu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Maksudnya dalil-dalil fikih secara global itu apa? Maksudnya apa saja dalil-dalil yang mu'tabar dalam syariat yang menjadi dasar fikih. Misalnya dibahas Al-Quran itu dalil, qiraah mutawatirah dalil, qiraah syadzah apakah bisa dijadikan sebagai dalil? Pendapat yang kuat boleh. Kemudian dibahas tentang hadis, apakah hadis itu dalil, bisa dijadikan dalil dalam berfikih? Ya, itu dibahas di ilmu usul fikih. Jawabannya jelas, secara global iya. Ada pembahasan apakah hadis yang mursal itu bisa dijadikan sebagai dalil? Ini dibahas di ilmu usul fikih. Nanti ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh dijadikan sebagai hujjah, ada yang mengatakan tidak boleh karena itu dhaif menurut mereka. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Hadis ahad apakah bisa dijadikan sebagai dasar dalam akidah? Ini dibahas. Pendapat yang kuat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa dijadikan sebagai dasar dalam akidah selama sanadnya kuat, sanadnya sahih. Kemudian dibahas tentang ijma'. Apakah ijma' itu dalil dalam fikih ataukah tidak? Bagaimana ijma' yang sahih? Bagaimana ijma' yang tidak sahih? Ini dibahas. Syarat-syarat ijma' yang sahih bagaimana? Dibahas di ilmu usul fikih. Ini pembahasan tentang dalil secara global. Nanti qiyas dibahas. Qiyas itu apa hakikatnya? Qiyas itu apakah bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak? Qiyas yang hujjah yang bagaimana? Yang tidak hujjah yang bagaimana? Ini pembahasan tentang apa tadi? Dalil secara global. Dalil secara global. Secara globalnya seperti itu. Apakah ini dalil ataukah tidak? Kemudian pembahasan yang kedua yang sangat inti dalam ilmu usul fikih adalah bagaimana kita menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalil tersebut. Ada kaidah-kaidah, ada cara-caranya. Seperti misalnya kaidah yang banyak disebutkan oleh para ulama, al-amru al-aslu fil amri yadullu ala al-wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, bagaimana kita memahaminya? Kita bertolak dari kaidah ini. Pada asalnya ini menunjukkan hukum wajib, tanpa harus dikatakan Allah mewajibkan kalian begini dan begitu. Tapi dengan adanya perintah kita langsung paham, oh Allah wajibkan ini. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menyimpulkan hukum wajib dari perintah-perintah. Nanti dibahas di ilmu usul fikih redaksi perintah dalam bahasa Arab itu apa saja. Agar kita tahu bahwa ini perintah, ini bukan perintah. Ini kaidah-kaidah ini dibahas dalam ilmu usul fikih dalam bab apa tadi? Bagaimana kita menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalil yang ada. Kemudian nanti dibahas tentang ini redaksi umum, ini redaksi khusus. Dibahas nanti ini redaksi yang mutlak, ini yang muqayyad, ya. Nanti ada mantuk, ada mafhum, ada hakiki, ada majaz dan seterusnya. Ini pembahasan tentang ini bagian yang paling inti yang kedua dalam ilmu usul fikih. Bagaimana seseorang
menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalil yang mu'tabar itu. Kemudian yang ketiga, bagian paling inti dalam ilmu ushul fikih yang ketiga adalah kriteria seorang mujtahid. Siapa yang berhak menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, agar tidak setiap orang bebas berbicara dalam masalah syariat. Tidak seperti di zaman kita ini, seakan-akan masalah agama itu masalah yang paling ringan, sehingga siapapun berhak bicara di situ, siapapun berhak menyimpulkan hukum. Sebenarnya tidak demikian. Para ulama ushul fikih sudah memberikan batasan-batasan. Mereka bahas di bab ini, bab al-ijtihad wa taqlid, bab yang menjelaskan tentang ijtihad dan tentang taqlid. Nanti di sana disebutkan syarat-syarat ijtihad yang benar itu bagaimana, syarat-syarat seseorang menjadi mujtahid itu apa saja, kapan seseorang boleh bertaklid, kapan taklid menjadi tercela, kapan taklid menjadi boleh-boleh saja, dibahas dalam ilmu ushul fikih. Ya, Baydawi rahimahullah ketika mendefinisikan ushul fikih, beliau mengatakan ilmu ushul fikih itu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalil tersebut, dan kriteria seorang mujtahid. Beliau menyebutkan bagian-bagian paling inti dalam ilmu ushul fikih. Sudah tahu ya, dua definisi yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang pertama dari At-Tufi, ushul fikih adalah kaedah-kaedah yang dengannya seseorang bisa sampai ke ilmu fikih, yang dengannya seseorang bisa menyimpulkan hukum fikih. Ini definisi yang pertama, dan itu benar, tidak ada masalah. Memang ketika kita belajar ilmu ushul fikih, nantinya kita bisa menyimpulkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalil yang mu'tabar itu. Definisi yang kedua yang disebutkan oleh Al-Baydawi, ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, bagaimana kita menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalil tersebut, dan kriteria seorang mujtahid. Baik, berikutnya kita berpindah ke hakikat ilmu akidah. Karena pembahasan kita menarik benang merah antara ushul fikih dengan akidah. Apa itu akidah? Akidah dari kata-kata uqdah, ikatan. Aqdun juga ikatan. Akad itu akad itu dalam bahasa Arab itu inti dari kata akidah. Kata akidah ini sebenarnya kata intinya dari aqada, ain qaf dal. Makanya ada aqdun, akad. Akad itu ikatan antara dua pihak. Ada uqdah, ikatan tali. Akidah itu sebenarnya juga ikatan yang kuat, keyakinan. Sedangkan akidah ketika sudah menjadi istilah ilmu dalam Islam, maka didefinisikan oleh para ulama. Di antara definisi yang disebutkan oleh mereka adalah ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang wajib diimani oleh seseorang dengan keyakinan penuh dari perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, akidah adalah ilmu
yang membahas tentang perkara-perkara yang wajib diimani dengan keyakinan penuh dari perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin ringkas lagi definisinya, ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang wajib diimani dengan keyakinan penuh. Ya, itu lebih ringkas. Ya, ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang wajib diimani dengan keyakinan penuh. Keyakinan penuh maksudnya tanpa keraguan sedikit pun. Ini ilmu akidah. Ilmu akidah ini sering disebut ilmu tauhid. Sering juga disebut ilmu usuluddin. Usuluddin, dasar-dasar agama atau prinsip-prinsip agama. Sebenarnya antara tauhid dengan akidah itu hubungannya, ilmu akidah itu lebih luas sebenarnya. Karena tauhid itu bagian dari akidah. Tapi ya sudah jadi sebutan saja. Sudah jadi sebutan kalau ilmu tauhid itu ya ilmu akidah. Tapi kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi, ilmu akidah itu lebih luas daripada tauhid. Karena tauhid itu ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dia hanya berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan dengan apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah itu lebih luas dari itu. Akidah itu keyakinan. Di situ masuk semua rukun iman. Yang 6 itu. Iman kepada Allah masuk dalam akidah. Itu keyakinan. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, ya. Iman kepada takdir, iman kepada para malaikat. Ini semuanya masuk dalam bab akidah. Iman kepada yang gaib. Ini semuanya masuk dalam akidah. Sudah bisa dipahami ya? Ilmu akidah itu ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang wajib diimani dengan keyakinan penuh. Baik. Sekarang kita masuk ke inti dari kajian kita. Menarik benang merah antara ilmu usul fikih dengan ilmu akidah. Benang merah yang pertama, keduanya adalah ilmu syariat. Ilmu usul fikih, ilmu syariat. Ilmu akidah, ilmu syariat. Jadi dua-duanya sama-sama ilmu syariat. Dan semua ilmu syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua-duanya masuk dalam semua dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syariat. Ilmu usul fikih masuk dalam dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu syariat. Ilmu akidah juga demikian.
masuk dalam dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu syariat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu syariat, ilmu agama dengan beberapa derajat. Masuk di sini ilmu akidah, masuk di sini ilmu usul fikih. Karena dua-duanya ilmu syariat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Masuk di sini ilmu akidah. Masuk di sini juga ilmu usul fikih. Ketika kita belajar ilmu usul fikih dan ilmu akidah, akhirnya kita punya pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan untuk kita. Contohnya lagi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ilmu agama berarti masuk di dalamnya ilmu akidah, masuk di dalamnya ilmu usul fikih. Kalau misalnya ada majelis ilmu usul fikih, kita berangkat ke sana, maka dengan amalan tersebut Allah akan mudahkan kita menuju surganya. Ada majelis akidah, kita berangkat ke sana, dengan amalan tersebut Allah akan mudahkan kita menuju surga. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Sungguh seorang penuntut ilmu agama akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Penuntut ilmu agama masuk di dalamnya orang yang belajar usul fikih, masuk di dalamnya orang yang belajar akidah, dan juga ilmu-ilmu syariat yang lain. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya termasuk di antara pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas sekali adalah apa? Amalan menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kalau kita menjadi penuntut ilmu agama, kita akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Coba bayangkan, jumlah malaikat itu berapa miliar. Mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Penuntut ilmu agama. Belum lagi penduduk bumi, berapa jumlah? Semuanya memintakan ampun untuk penuntut ilmu agama, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan itu. Ya. Yang berikutnya, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Para ulama ahli ilmu agama. Kalau ada orang yang ahli usul fikih, dia punya keahlian dalam ilmu usul fikih, ulama dalam ilmu usul fikih, masuk dalam hadis ini. Begitu pula ulama dalam ilmu akidah, apalagi itu masuk dalam hadis ini, bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirham. Dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar, mereka juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warathul ilm. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama.
masuk di dalamnya ilmu akidah, masuk di dalamnya ilmu usul fikih. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, dia benar-benar telah mengambil bagian yang sangat banyak. Mengambil ilmu agama. Jadi kalau kita belajar akidah, kita dapat bagian yang sangat banyak. Kita belajar ilmu usul fikih juga demikian. Kita dapat bagian yang sangat banyak. Ini benang merah yang pertama antara usul fikih dengan akidah. Benang merah yang kedua, keduanya merupakan ilmu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ilmu akidah punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Begitu pula ilmu usul fikih punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Walaupun keduanya tidak satu derajat, tidak satu tingkatan. Ilmu akidah jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu usul fikih. Tapi dua ilmu ini kedudukannya sangat tinggi sekali di dalam Islam dan sangat penting sekali. Coba kita dengarkan kedudukan ilmu ini dari perkataan para ulama. Imam Ibnul Arabi mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, wal bari asyraful ma'lumat, fal ilmu bi asma'ihi asyraful ulum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada kemuliaan objek yang dipelajari. Kemuliaan ilmu itu bergantung pada apa? Kemuliaan objek yang dipelajari. Jadi kalau objek yang dipelajari itu hina, ilmu itu menjadi hina. Coba kalau misalnya ada buku atau ilmu cara berzina, ilmu itu ilmu yang hina sekali. Kalau misalnya ada ilmu cara mencuri, cara korupsi, cara membunuh secara zalim, karena objeknya yang sangat hina, maka ilmu itu menjadi sangat hina. Kalau objeknya itu objek yang mulia, maka ilmu menjadi mulia. Cara sholat, ada buku tata cara sholat, sifat sholat Nabi. Buku itu menjadi mulia. Kenapa? Karena objek yang dibahas sangat mulia. Semakin mulia objeknya, semakin mulia ilmu itu. Dan kata Ibnul Arabi, wal bari asyraful ma'lumat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta tersebut adalah objek yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang paling mulia. Makanya tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu akidah. Tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu akidah. Karena tidak ada objek yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu bi asma'ihi asyraful ulum. Kata Ibnul Arabi rahimahullah, maka ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan objek yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Abil Izz ini seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dan beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang punya syarah
akidah Tahawiyah yang paling bagus. Ya, ada buku namanya Akidah Tahawiyah. Ini kitab akidah yang sangat lama, ya. Sudah klasik banget. Disyarah oleh Ibn Abil Izz. Itulah syarah yang terbaik yang sekarang diketahui. Ibn Abil Izz pengarangnya. Beliau mengatakan ilmu usuluddin asyraful ulum. Ilmu tentang pokok-pokok agama. Maksud beliau usuluddin itu ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Idz syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan ilmu itu disebabkan oleh kemuliaan objek yang dibahas di ilmu itu. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ilmu usul fikih? Kita sudah tahu bagaimana begitu mulianya ilmu akidah. Ilmu usul fikih bagaimana? Ahli usul fikih yang bernama Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan wa asyraful ulum mazdawaja fihi al-aql was-sam' wastahaba fihi ar-ra'y wasyara'. Termasuk di antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang menggabungkan antara akal dan wahyu. Termasuk di antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang menggabungkan antara akal dan wahyu, serta menyelaraskan pandangan rasional dengan pandangan syariat. Wa ilmul fiqhi wa usulihi min hadzal qabil. Kata beliau, dan ilmu fikih dan usul fikih termasuk dalam kategori ini. Jadi dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih itu digabungkan antara pandangan syariat dengan pandangan akal, antara akal dengan wahyu bergabung di sana, selaras. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ صَفْوِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَلَا هُوَ تَصَرُّفٌ بِمَحْضِ الْعُقُولِ بِحَيْثُ لَا يَتَلَقَّاهُ الشَّرْعُ بِالْقَبُولِ وَلَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَحْضِ التَّقْلِيدِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ الْعَقْلُ بِالتَّأْيِيدِ وَالتَّسْدِيدِ. Kata Al-Ghazali rahimahullah, karena keduanya, yaitu ilmu fikih dan ilmu usul fikih, mengambil jalan yang seimbang antara ketentuan syariat dengan akal. Ilmu ini, yaitu ilmu fikih dan ilmu usul fikih, tidak hanya berdasarkan akal semata sehingga syariat tidak menerimanya, tapi juga tidak hanya berdasarkan taklid semata yang tidak didukung dan dikuatkan oleh akal. Ya, dia bukan hanya taklid, tapi dia ilmu yang dengannya seseorang bisa menggunakan akalnya sebaik mungkin sehingga akal ini bisa selaras dengan syariat. Ilmu usul fikih demikian. Dan termasuk di antara yang menunjukkan kemuliaan ilmu usul fikih, bahwa pengetahuan tentang ilmu usul fikih ini menjadi syarat seseorang pantas sebagai mujtahid. Dan kita tahu mujtahid dalam Islam itu kedudukannya sangat istimewa, sangat tinggi. Seseorang tidak bisa mencapai derajat itu kecuali dengan belajar ilmu usul fikih. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu usul fikih punya kedudukan yang sangat tinggi, karena dia menjadi syarat seseorang sampai pada derajat yang sangat tinggi.
Ini benang merah yang kedua. Dan kalau kita tahu benang merah yang kedua ini, harusnya kita semangat mempelajari keduanya. Kita harusnya semangat mempelajari ilmu akidah. Kita juga harusnya semangat mempelajari ilmu ushul fikih. Benang merah yang ketiga, keduanya adalah ilmu yang menjadi pondasi dasar beragama. Ilmu akidah menjadi pondasi dasar beragama. Begitu pula ilmu ushul fikih menjadi pondasi dasar beragama seseorang. Makanya dua ilmu ini menjadi sangat besar pengaruhnya terhadap agama seseorang. Ilmu akidah pengaruhnya terhadap agama seseorang tidak dipertanyakan lagi. Sangat besar sekali. Kalau akidah seseorang rusak, maka agama seseorang juga akan rusak. Ilmu ushul fikih sangat berpengaruh juga terhadap agama seseorang. Kalau ilmu ushul fikihnya rusak, agama seseorang juga akan rusak. Kalau yang digunakan atau yang diketahui atau yang dipelajari dari ilmu ushul fikih adalah ilmu ushul fikihnya kaum liberal. Orang-orang liberal itu mereka punya ushul fikih sendiri yang mereka karang-karang sendiri. Itu kalau kita pakai, maka semua kemaksiatan itu bisa jadi boleh semua. Semua kemaksiatan bisa kita benarkan. Kufur saja bisa benar. Iya. Kesyirikan bisa menjadi benar. Itu kalau kita pakai ushul fikihnya orang-orang liberal. Karena ushul fikihnya yang salah, akhirnya dia memahami dalil-dalil syariat menjadi salah. Ketika dia salah dalam memahami dalil-dalil syariat, agamanya rusak. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kesalahan seseorang dalam akidah sangat berbahaya. Kesalahan seseorang dalam ilmu ushul fikih juga sangat berbahaya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati dalam belajar dua ilmu ini. Belajar akidah itu harus kepada seorang yang akidahnya Ahlus Sunnah, harus orang yang bermanhaj salaf, harus orang yang bermanhaj sunnah. Kalau kita belajar akidah kepada orang yang mazhabnya dalam akidah itu Asy'ariyah, ya kita akan menyimpang. Kalau kita belajar akidah kepada orang yang mazhab akidahnya Mu'tazilah, ya kita akan menyimpang. Kalau kita belajar akidah kepada orang yang mazhab akidahnya Jahmiyah, kita akan menyimpang. Kalau belajar akidah ya kepada orang yang akidahnya Ahlus Sunnah. Dan alhamdulillah di zaman kita ini banyak ustaz-ustaz yang bergelar doktor yang disiplin atau takhasusnya apa itu? Takhasus dalam bahasa Indonesia? Spesialisnya adalah akidah. Alhamdulillah ada Dr. Firanda, ada yang baru pulang Dr. Arif Rifahri,
Ada Dr. Muhammad Nur Ihsan, ya. Ada Dr. Iqbal Gunawan. Masya Allah, banyak dokter-dokter yang lainnya juga banyak tentang akidah Ahlus Sunnah. Maka belajarlah kepada ustaz-ustaz tersebut. Dan untuk mencapai doktor itu mereka harus belajar sampai 15 tahun. Ustaz Abdullah Rai misalnya 17 tahun di Madinah. Belajar akidah. Bukan waktunya sebentar. Maka belajarlah kepada ustaz-ustaz tersebut. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di zaman kita ini. Coba di zaman dulu, anak ketika masih kecil, tidak ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang nikmat ini sangat besar. Harus benar-benar kita syukur. Belajar usul fikih juga demikian. Kita harus belajar kepada orang yang ahli usul fikih dan akidahnya Ahlus Sunnah. Karena kalau tidak demikian berbahaya. Kita akan salah nanti dalam memahami dalil-dalil syariat. Ya, belajarlah dari ahli-ahli usul fikih yang belajar lama usul fikih dan berakidah Ahlus Sunnah, sehingga kita benar-benar bisa memiliki kaidah-kaidah dalam berdalil, tapi akidah kita selamat. Kalau kita melihat buku-buku usul fikih, terutama buku-buku yang klasik, kebanyakan dimonopoli oleh dua kelompok. Kelompok pertama kelompok Mu'tazilah, kelompok kedua kelompok Asy'ariyah, yang memonopoli ilmu usul fikih dua kelompok ini. Dan kita tahu bahwa mereka bukan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang paling khususnya. Ustaz, apakah berarti tidak ada kitab-kitab usul fikih yang berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Jawabannya ada, dan alhamdulillah banyak. Jangan takut dalam masalah ini. Apalagi di zaman kita ini terbit atau ditulis kitab-kitab usul fikih dengan dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di zaman dulu, ya misalnya kitabnya Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Risalah juga ya dasarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga As-Sam'ani, ya, Qawati'ul Adillah. Kitabnya besar, Qawati'ul Adillah, karangan As-Sam'ani. Beliau juga berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Faqih wal Mutafaqih. Ada kitabnya yang akhir-akhir ini malah lebih banyak lagi, Ma'alimu Usul Fiqh inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini disertasi yang ditulis di Universitas Islam Madinah, dari mulai bab pertama dalam usul fikih sampai bab terakhir. Ada Usulul Fiqh alladzi la yas'ul faqiha jahluhu. Ini juga kitab usul fikih yang pengarangnya benar-benar mendasari perkataan-perkataannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Yang ingin Anda sampaikan di sini, berhati-hatilah dalam belajar dua ilmu ini. Karena dua ilmu ini menjadi pondasi dasar beragama seseorang. Yang paling inti akidah. Kemudian usul fikih juga menjadi pondasi dasar beragama seseorang. Benang merah yang keempat antara usul fikih dengan akidah, keduanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ilmu akidah
Itu menjadi pondasi ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih akan menguatkan ilmu akidah. Ilmu usul fikih tanpa akidah yang benar bisa menjadi alat pembenaran pemahaman yang salah. Ini bahaya. Antum kalau berdebat, berdiskusi dengan orang yang pemahamannya menyimpang, tapi dia punya ilmu usul fikih yang kuat, berat. Karena dia bisa menggunakan ilmu usul fikihnya untuk membenarkan pemahaman-pemahaman salahnya. Ini seperti ketika antum melawan ahli hukum yang zalim kepada antum. Dia zalim kepada antum padahal dia ahli hukum. Misalnya dia pengacara, itu susah. Karena dia akan menggunakan ilmunya untuk membenarkan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan tersebut perbuatan yang zalim. Beda kalau misalnya antum melawan orang awam di depan antum tentang hukum negara ini, lebih mudah. Tapi kalau melawan orang yang tahu tentang hukum-hukum negara, ini lebih berat. Begitu pula ketika antum masuk dalam masalah agama, berdebat dengan orang yang pintar usul fikih padahal dia pemahamannya menyimpang. Ini berbahaya dan sulit. Ya, bisa jadi antum yang terpengaruh dengan syubhat-syubhat. Jadi syubhat-syubhatnya itu, perkataan-perkataannya itu dibalut dengan kaidah-kaidah usul fikih sehingga terlihat seperti kebenaran. Itulah syubhat. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berdebat dengan orang-orang yang ilmu usul fikihnya sudah sangat kuat padahal dia menyimpang. Bisa jadi kita yang nanti malah terpengaruh oleh dia dengan syubhat-syubhatnya tersebut. Ilmu usul fikih tanpa akidah yang benar bisa menjadi alat pembenaran pemahaman yang menyimpang. Sebaliknya, akidah yang benar tanpa usul fikih yang kuat akan menjadikan seseorang lemah dalam membela akidah yang benar. Ya, orang yang akidahnya benar tapi usul fikihnya lemah, ini akan menjadikan dia lemah dalam membela akidahnya. Ketika didebat oleh orang yang pintar usul fikih, bisa jadi kalah. Karena ya dia tidak punya usul fikih dalam membela akidah. Karena memang usul fikih ini adalah ilmu berdalil. Intinya ilmu berdalil yang kuat. Kalau akidah kita akidah yang sahih dan kita punya keahlian dalam ilmu usul fikih, akidah kita bisa kita kuatkan dengan ilmu usul fikih itu. Inilah manfaat kita belajar ilmu usul fikih. Baik, dengan akidah yang benar dan usul fikih yang kuat, maka seseorang bisa menguatkan akidah yang benar dengan dalil-dalilnya yang kuat, sekaligus bisa membantah dengan mudah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Baik, yang berikutnya benang merah yang kelima. Ini benang merah yang terakhir. Akidah menjadi salah satu sumber ilmu usul fikih. Akidah menjadi salah satu sumber ilmu usul fikih. Kalau antum membahas ya atau membaca tentang muqaddimah ilmu usul fikih, ada pembahasan ilmu usul fikih ini disarikan dari apa saja. Maka di antara sumber ilmu usul fikih adalah akidah. Makanya
akidah seseorang itu sangat mempengaruhi ilmu usul fikihnya. Akidah seseorang itu sangat berpengaruh pada ilmu usul fikihnya, karena dia menjadi sumber ilmu usul fikih. Makanya banyak sekali masalah-masalah dalam ilmu usul fikih yang dipengaruhi oleh masalah-masalah akidah. Saking banyaknya masalah-masalah itu sampai ada beberapa kitab yang ditulis khusus untuk mengumpulkan masalah-masalah itu. Jadi masalah-masalah dalam ilmu usul fikih yang dipengaruhi oleh masalah akidah dikumpulkan jadi kitab. Saking banyaknya. Di antara kitab yang mengumpulkan masalah-masalah tersebut ada Al-Masail Al-Mushtarakah Baina Usulil Fiqh wa Usulid Din. Masalah-masalah yang dibahas, masalah-masalah yang sama-sama dibahas di ilmu usul fikih dan ilmu akidah. Jadi di ilmu usul fikih dibahas masalah itu, di akidah juga dibahas masalah itu. Sama-sama dibahas di kedua disiplin ilmu. Ini menunjukkan adanya keterkaitan, adanya benang merah antara ilmu usul fikih dengan ilmu akidah. Ada juga disertasi, ya, sampai saking banyaknya masalah-masalah itu sampai jadi disertasi dengan judul Masailu Usuluddin Al-Mabhutsatu fi Usulil Fiqh. Masalah-masalah akidah yang dibahas di usul fikih. Itu jadi kalau tidak salah 3 jilid. Saking banyaknya masalah-masalah tersebut. Ada juga kitab yang judulnya Akhta'ul Usuliyyin fil Aqidah. Kesalahan-kesalahan ahli usul fikih dalam masalah akidah. Itu juga membahas masalah-masalah akidah yang disebutkan dalam ilmu usul fikih atau dalam kitab usul fikih. Ada juga kitab Mazalikul Usuliyyin. Ini artinya keterpelesetan orang-orang usul fikih dan dalam masalah akidah. Makanya ya para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau belajar ilmu usul fikih harus hati-hati. Kalau kita bisa mendapatkan guru ilmu usul fikih yang akidahnya lurus, maka itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita khawatir dengan guru kita, ya paling tidak kita membaca dari kitab-kitab yang benar-benar berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ada kitab-kitab usul fikih yang pengarangnya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca saja dari kitab-kitabnya mereka, sehingga di samping kita mendapatkan tambahan ilmu usul fikih, kita tetap bisa menjaga akidah kita tetap lurus. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silakan. Dalam kasus yang belakangan ini ada orang yang mengatakan bahwa masa sih kain yang melewati mata kaki masuk neraka, mana logikanya? Dan hal itu dibantah oleh
akal maksudnya ditinggalkan dengan hadis jelas dan dalilnya ada. Namun tadi kita belajar mengenai Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa harus ada penyelarasan antara akal dan wahyu. Bagaimana penjelasan dari ini? Iya, disebutkan dalam pembahasan tadi ya dari perkataan Imam Ghazali bahwa dalam ilmu usul fikih ini ada penyelarasan antara akal dan wahyu. Kemudian dihubungkan dengan perkataan masuk akal nggak sih kain yang ada di bawah mata kaki itu nantinya akan masuk neraka. Masuk akal nggak sih? Kemudian ada orang yang mengatakan kalau nas sudah berbicara maka akal harus ditinggalkan. Dalam masalah fikih demikian. Para jemaah sekalian rahimakumullah, akal itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, akal tersebut berkesesuaian dengan dalil syariat. Keadaan yang kedua, akal tersebut bertentangan dengan dalil syariat. Ketika akal bisa disesuaikan dengan dalil syariat, maka akal dan dalil syariat bersatu di situ, selaras, saling menguatkan. Ya. Ketika akal seseorang bertentangan dengan dalil syariat, maka memang ketika itu akal harus ditundukkan. Akal itu memang harus ditundukkan. Berarti itu sebenarnya bukan akal yang lurus. Kalau akalnya lurus, tentunya akan selaras dengan dalil. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, menolak adanya pertentangan antara dalil akal dan dalil nakal, dalil nakli, dalil sam'i, dalil nas. Menolak adanya pertentangan antara dalil akal dengan dalil nas. Beliau berkesimpulan bahwa semua dalil yang dianggap dalil akal tapi ternyata bertentangan dengan dalil nas atau dalil syariat, maka pasti dalil akalnya yang salah. Pasti itu sebenarnya bukan akal yang lurus. Pasti di sana ada akal yang lurus yang bisa sesuai dengan dalil tersebut. Karena akal manusia itu punya keterbatasan. Akal manusia bisa salah, berbeda dengan dalil syariat. Maksum, Al-Quran maksum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam juga maksum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada dalil-dalil syariat yang menurut seseorang itu tidak sesuai dengan akalnya, bisa dipastikan akal dia yang salah. Dan pasti ada orang yang akalnya sesuai dengan dalil tersebut. Sehingga di sini bukan ada pertentangan yang hakiki antara logika dengan syariat, tapi yang terjadi adalah logika dia yang salah. Itu bukan logika yang benar. Kalau logikanya benar harusnya sesuai dengan dalil. Harusnya seperti itu. Walaupun ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan asy-syar'u la ya'ti bima tuhiluhul 'uqul wa innama ya'ti bima yaharu atau taharu minhul 'uqul. Syariat itu tidak akan datang dengan sesuatu yang dimustahilkan akal.
walaupun dia bisa datang dengan sesuatu yang membingungkan akal. Jadi kadang-kadang ada beberapa nas yang tidak bisa dicerna oleh akal dengan baik. Itulah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membingungkan akal. Tapi tidak mungkin ada dalil syariat yang akal memustahilkannya, menganggapnya mustahil, tidak mungkin. Seperti misalnya ya, ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini bisa jadi akal seseorang bingung, bagaimana kok bisa seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu maha besar? Bagaimana Allah bisa turun ke langit dunia kalau Allah itu maha besar? Sedangkan dunia ini sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini membingungkan akal manusia. Tapi apakah akal menganggapnya mustahil? Jawabannya tidak. Itu tidak mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan apapun. Contohnya lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Jadi air yang ada di botol ini, dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memuji Allah dan mensucikannya, bertasbih. Karena Allah katakan segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini akal kita bingung untuk menerima kabar ini. Tapi apakah akal kita menganggapnya mustahil? Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan air bisa bertasbih. Begitu pula yang lainnya, tembok bertasbih, karpet bertasbih, sajadah bertasbih. Iya. Burung bertasbih, pohon-pohon bertasbih, ya, tanaman-tanaman bertasbih. Hanya saja bagaimana bertasbihnya mereka itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau dianggap mustahil maka tidak. Allah berkuasa, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Menciptakan dari ketiadaan saja bisa. Dulu disebutkan di dalam hadis, kana Allah wala syai'. Kana Allah walam yakun syai'un. Dulu ada Allah, tidak ada yang lainnya sama sekali. Disebutkan dalam hadis di Bukhari, Sahih Bukhari. Dari ketiadaan itu Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Asalnya tidak ada sama sekali. Ini saja ya, dari akal kita tidak bisa mencerna dengan baik. Tapi tidak mustahil. Ya, akal kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Memang akal kita bingung. Tapi itu tidak mustahil. Tidak dimustahilkan oleh akal kita yang lurus ya. Allahu a'lam. Jadi ya sebenarnya tidak ada pertentangan antara dalil syariat dengan akal manusia. Yang bertentangan itu akal manusia yang salah, akal manusia yang sudah bengkok, ya, sudah menyimpang. Itu yang biasanya, atau akal manusia yang lemah, itu yang biasanya bertentangan dengan dalil syariat. Wallahu a'lam. Baik. Sebagai orang awam, disinyalir
Pertanyaan bagus ya. Yang pertama yang harus kita pegang, apabila kita masih bisa belajar kepada ustadz yang benar-benar akidahnya lurus, maka itu yang harusnya menjadi pilihan utama. Apabila kita masih bisa belajar kepada ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, maka itu yang menjadi prioritas utama. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan ustadz yang demikian, maka kita lihat ilmu. Apakah ilmu yang kita pelajari dari ustadz tersebut ilmu yang berkaitan dengan akidah, atau ada kaitannya dengan akidah, atau akan dipengaruhi oleh akidahnya, ataukah tidak? Kalau misalnya ilmu tersebut jauh dari permasalahan akidah dan kita hanya mendapat ustadz itu, maka sebagian ulama membolehkan. Misalnya ngambil sanad qiraah, ngambil sanad qiraah, ya ngaji. Itu kan hanya ngaji saja, untuk nyambung sanad ini saja, tidak berpengaruh banyak kepada akidah seseorang, maka tidak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh syekh-syekh kita di Saudi. Di Saudi banyak syekh-syekh yang mengambil sanad dari orang-orang yang ya fahamnya sufi, fahamnya Asy'ariyah, dan tidak diingkari oleh yang lain, dan akhirnya sanad tersebut diturunkan kepada masyayikh Ahlus Sunnah. Tidak ada masalah sama sekali dalam masalah akidah. Tidak terpengaruh, karena memang ilmu tersebut ya tidak berhubungan erat dengan ilmu akidah. Ada ilmu-ilmu yang demikian. Kalau memang ilmunya ya dia ahli dalam ilmu tersebut, dan ilmu tersebut tidak kita dapatkan pada ustaz-ustaz ahli sunnah, kemudian ilmu tersebut tidak banyak berhubungan dengan ilmu akidah, maka ya tidak ada masalah. Itu pilihan ya. Wallahu ta'ala. Baik. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa kurang dengar ya. Nabi Musa mendengar zikirnya berzikir pada Allah seperti apa, pohon itu kan tidak tahu berzikir seperti apa. Nabi Musa itu pernah dengar bisa seperti itu. Pertanyaannya tentang apakah Nabi Musa bisa mendengar zikirnya pohon-pohon sebagaimana pernah didengar dari orang lain itu. Wallahu ta'ala alam, ana tidak tahu ya tentang itu, apakah riwayatnya sahih ataukah tidak. Tidak tahu misalnya. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, karena misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah di Mekah itu beliau mendengar salam dari batu. Rasulullah mengatakan, sungguh aku tahu batu yang selalu mengucapkan salam, menyampaikan salam kepada di Mekah. Ya, itu Rasulullah dengar sendiri. Ya. Kemudian hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang bertalbiyah itu akan dijawab oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Rasulullah menyebutkan pohon akan membalas talbiyahnya. Kemudian batu-batuan yang ada di kanan kirinya akan membalas talbiyahnya. Ya, ini
seperti ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Tapi hanya saja kita tidak tahu bagaimana jawaban itu dan kita tidak mendengar ya talbiyahnya mereka untuk menjawab talbiyahnya kita. Ya dalam hal-hal yang seperti ini ya kita harus menundukkan akal kita. Akal kita hanya sebagai alat untuk memahaminya saja. Alat untuk memahami teks redaksi itu. Jangan kita jadikan akal kita melewati ini dengan menolaknya. Jangan kita jadikan akal sebagai penolak kabar tersebut. Kenapa? Ya karena kita itu sangat lemah pendengaran kita. Sebenarnya mungkin di ruangan ini ada suara, tapi kita tidak mendengar karena perbedaan gelombang. Dan ini ada dalam dunia ilmu pengetahuan. Ada gelombang-gelombang yang tidak bisa kita dengar. Padahal ada suara di gelombang itu, tapi tidak bisa kita dengar. Yang mendengar apa? Alat-alat. Itu karena keterbatasan alat pendengaran kita. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala sesuatu itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita terima saja. Karena bisa jadi mereka benar-benar bertasbih tapi pendengaran kita yang lemah, yang tidak bisa menangkap tasbih itu. Wallahu ta'ala. Baik, ya ini akhir dari majelis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kajian di mana lagi? Di Raden Saleh.